Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallih fi hadal kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya babil hilmi wal anati wal rizki. Ini pun ini bab tentang hilm. Hilm itu adalah orang yang baik dari segala sisi. Itu artinya hilm. Baik dari dalam maupun baik dari luar. Itu ilmu. Wal anatu apa ini? Lemah lembut, anak juga lemah lembut. Rifku juga lemah lembut. Jadi bab tentang kebaikan hati, bab tentang kelemah lembutan dan kasih sayang. Ada yang mengartikan anak itu kesabaran. Wis pokoke wong sing akhlake apik, kalem, lembut, sabar, tenang, itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Waliane gerusa waliane gak serantangan. Niki akhlak sing baik. Terus ngamu ini betul oleh. Ini firman Allah di dalam menjelaskan bab ini sudah kita bahas waktu ngaji tafsir. Wal kalimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan marah kemudian senantiasa memaafkan kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Kemarin sudah kita jelaskan waktu ngaji tafsir. Ditambah lagi ayatnya, khudhil afwa, berilah maaf. Ini Nabi kemarin bersumpah, tidaklah seorang itu tidaklah ada 3 perkara. Nabi bersumpah tidak akan mungkin berkurang harta dengan sedekah. Yang kedua, tidak mungkin orang itu yang memaafkan orang lain itu kecuali pasti akan dimuliakan oleh Allah. Semakin memaafkan, semakin dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, tidaklah seorang man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Tidaklah orang semakin merendahkan hatinya, maka dia akan semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Makanya Allah berfirman, berilah maaf. Ini menurut sendiri, orang iman itu bukan
Ngekoni kata-kata tiada maaf bagimu. Kapan saja pintu maaf senantiasa dibuka. Kemudian wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada kebaikan. Jadi Allah memerintahkan kepada kita supaya kita memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Wa huwa kullu ma ya'rifuhu asyara. Yakni kebaikan ini adalah kebaikan menurut syariat. Jadi perintahkanlah kebaikan menurut syariat. Orang kok kebaikan secara normatif. Nah, kebaikan secara normatif bahaya. Kalau bahaya mungkin ada beberapa tempat ini orang itu dikatakan baik. Itu kalau belum ngombe bareng. Lain Jepang mungkin di dalam satu forum sake ngombe bareng. Itu kebaikan. Bukan seperti itu, Pak. Kebaikan yang sesuai syariat. Repot secara normatif. Pun niku senantiasa kita memerintahkan orang lain untuk mengamalkan agama Allah. Jadi ini perintah Allah untuk kita berdakwah kemana saja. Memerintahkan tidak harus dengan ucapan. Memberi contoh kebaikan itu juga termasuk memerintahkan kebaikan. Kalau kita memerintahkan kebaikan dengan lisan kita, itu bagus lagi. Kenapa? Kalau kita memerintahkan kebaikan lewat lisan kita, lidah kita, ini jaminan itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah oleh kamu ucapan yang baik. Qawlan sadida, ucapan yang berat. Yang baik tapi berat. Napa niku Pak? Nah begini Ibnu Katsir didawuhi qawlan sadida itu la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan itu Pak kepada setiap manusia, disampaikan kepada setiap manusia la ilaha illallah, maka Allah samin yuslih lakum, Allah akan perbaiki hati kamu. Yuslih lakum, Allah akan perbaiki hati kamu. A'malakum, amalan kamu juga akan diperbaiki. Allah memulai perbaikan hatinya, terus Allah akan perbaiki amal. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Makanya Pak, memang la ilaha illallah itu ucapan yang berat. Mulai zaman dulu, sekarang sampai yang akan datang. Apa mulai zaman saiki ucapan la ilaha illallah itu berat sekali. La ilaha illallah itu orang yang sing wae waras kejaba Gusti Allah. Niki termasuk ucapan la ilaha. Zaman saiki ngomong niku abot tenan. Penyakit ora iso wae manfaat, ora iso wae mudarat. Sing wae manfaat mudarat Gusti Allah. Ngomong seperti itu sekarang berat sekali. Kenyataannya kena penyakit yang mati tenan. Penyakit tidak bisa membunuh manusia. Yang membunuh manusia Allah. Ngomong ini Pak bocor-bocor. Kenyataannya soalnya dulu dia kasih budaya. Ini makanya la ilaha illallah itu sangat berat.
Masya Allah. Mesti nak awal dia ngomong ini kalau sering dintai. Jajal nak orang dia mobil obat waras kor. Gitu. Padahal sing warasi sudah obat, sing paling waras Gusti. Penyakit enggak berbahaya, jajal metu kono gak usah gawe apa-apa. Nah, perlu wong sing lara-lara iki sedoti napase. Mesti ngoten. Cintai abot, Pak. La ilaha illallah itu berat. Makanya Allah sampaikan qaulan sadida. Padahal itu sebenarnya bukan perkara begitu, itu perkara yang yakin dalam hati. Makanya dulu Nabi ketika dakwah Pak, kepada orang-orang kafir Quraisy itu, Nabi dakwahnya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, kamu akan sukses. Di dalam kesempatan yang lain Nabi bersabda, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, seluruh kerajaan Arab, kerajaan di luar Arab nanti akan ditundukkan oleh Allah untuk kamu kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Nabi menyampaikan gitu, maka langsung dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, kamu sudah gila. Ya nek logikane mriko Pak, Arab ini negara cilik. Ada negarane terbelakang, marginal, ada negara besar, Romawi, Persia, Habsyi. Jazirah Arab itu dikepung negara-negara superpower. Niku wong Arab diomongi ngoten, ya jelas kan. Masya Allah. Sama sekarang pun gitu. Kalau kita ngomongin, ucapkan la ilaha illallah, Amerika nanti akan tunduk pada kamu. Ya Allah. Cina nanti akan tunduk kepada kamu. Kira-kira awake dhewe ngomong ini gini ya apa komentare, Pak? Oh gendeng. Tapi ternyata apa yang disabdakan Nabi betul, Pak. Kurang lebih 23 tahun ditambah 12 tahun, Pak. Jadi biro 35 tahun. 35 tahun setelah kenabiannya Nabi Muhammad SAW terbukti, Pak. Negara-negara besar itu ditundukkan oleh Allah. Allah beri kemenangan kepada para sahabat atas negara-negara besar itu dengan izin Allah. Makanya ngoten iki. Saiki sing aneh, wis duwe la ilaha illallah tapi sik bingung. Wis duwe la ilaha illallah tapi sik bingung. Wis duwe la ilaha illallah tapi sik wedi karo makhluk. Masyaallah. Makanya niki Nabi memerintahkan, Allah memerintahkan pada kita supaya berdakwah wa'mur bil urfi. Perintahkanlah kepada kebaikan. Jadi memberi maaf, memerintahkan pada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Ya. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Sapa Pak wong sing bodoh niku? Wong bodoh niku nak kanjeng Nabi dawuh ni kais man nafsahu wa amila lima ba'dal maut wa ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil alim. Wong sing pinter, orang yang bijak, itu orang yang menekan hawa nafsunya. Jadi orang pinter itu kata Nabi, orang yang menekan hawa nafsunya.
Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ini wong iki. Ya sebenarnya orang yang bodoh itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, tetapi dia berharap selamat di hadapan roh agama Islam ki apik, roh salat ki apik, roh bermaksiat iku buruk. Tapi salat gak gelem lakoni, maksiat serem lakoni. Niku jenenge wong sing bodoh. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Masya gelare niku dowe. Gak tahu sembahyang niku jenenge wong bodoh. Ini pun kalau sampai itu wong bodoh karo wong pinter. Wong bodoh niku jika milih permen karo emas sekilo milih ndi? Ya milih emas sekilo nak wong pinter. Nak wong bodoh ya milih permen. Emas didilat gak lebih, permen didilat lebih. Mulane nak wong bodoh milih permen. Saat ini ngoten, orang yang memilih dunia daripada akhirat itulah orang yang bodoh. Dunia didilat lebih, ya. Akhirat didilat, ono. Dan ini nak wong milih dunia daripada akhirat itulah orang yang bodoh. Ya kok gak bodoh, Pak? Orang memilih kehidupan yang sementara, mengabaikan kehidupan yang selama-lama. Saindah-indahin dunia ini lho, paling suika bingung dulu. Nah, ngakhirat selama-lama. Aneh, bahkan Allah sampaikan di dalam Quran, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun." Orang-orang kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan. Wong nah tenggene kehidupan yang nyata itu kehidupan di akhirat. Dunia ini kabeh mainan, dolinan tok. Duwe omah iku ya omah-omahan. Dudu omah tenanan kok. Mulane gak usah bangga. Omahku gede, duwe omah aku. Lho kuwi lho dudu omah tenanan. Kuwi omah omah sing temen ya besok nang kene akhirat. Niku omah sing temen. Makane nang akhirat Pak, wingi pun diceritani nggih. Nek pengen duwe istana ning gone swarga nggih. Gak ono ning ditinggikan derajatnya. Carane ya ngono wingi. Carane wingi terus nak pengen dimuliakan derajatnya, dibangunkan istana di surga. Niku muliakanlah orang yang menzalimi kamu. Lumanono wong sing medhit marang kamu. Lha niku carane. Ini pun dibahas ngaji tafsir. Niku nak pengen oleh istana di surga. Makanya orang yang bodoh itu milih omah-omahan, ngelalek le omah sing tenanan. Lah ini gak apa-apa Pak, mboten sak minder Pak. Niku lho ning galaksi omah gede-gede niku dudu omah tenanan niku Pak. Niku omah. Niku bujuk-bujukan dolenan. Nah, omah tenanan wis swarga, botone mawon saking emas. Botone emas, plestere saka kasturi. Masyaallah. Nggih swarga niku krikile mawon saka inten, krikil dari intan, mutiara.
Ini boten sah. Nggih. Maka berpalinglah kita dari orang-orang yang bodoh semacam itu. Nggih. Kenapa kalau kamu kumpul sama orang bodoh, utekmu iso melok goblok. Nah, kumpulanmu kuwi karo wong pecinta dunia, kon mesti ketularan. Soalnya enek virus yang lebih berbahaya daripada corona. Dan penularannya luar biasa banget. Corona ditangkis karo masker, saya kira kembali. Niki ditangkis karo masker, melebu. Napa niku virus cinta dunia. Virus cinta dunia niki Pak niki di masker yo tembus. Ditutup mripate lho isih tembus Pak. Soale kupinge sik krungu enek wong crita ngene-ngene. Iku lho tuku motor polo apa motor. Virus iso mlebu saka kuping ditutup. Lagi lewat ambune kok wah semripit iki. Sopo iki? Atine langsung ngoten nggih. Mata ditutup, kuping ditutup, irung ditutup, isih mlebu. Soale pikirane sing loyo iki lha nggrai. Mulane iki. Ate masyaallah, ngene iku mun sampai virus niki gak pandang bulu Pak. Virus cinta dunia niki gak pandang bulu. Mulai kelas wong awam sampai kelas para wali, bahkan sampai kelas para sahabat itu saged mlebet Pak. Kelas para sahabat lho Pak, kurang napa niku. Sahabat niku Pak, niku serendah-rendahnya sahabat niku setinggi-tingginya wali. Sahabat mawon virus niki iso tembus Pak. Sampai diterangkan menjadi Quran minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sebagian di antara kamu menginginkan dunia, sebagian di antara kamu menginginkan akhirat. Mulane niki Pak. Nah, virus niki Pak, menurut wong bodoh itu tidak berbahaya. Menurut wong bodoh, nak menganggap cinta dunia enggak berbahaya, itulah orang bodoh. Oh, Nabi pun memperingatkan. Kanjeng Nabi enggak tanggung-tanggung memperingatkannya niku ittaqud dunya wa taqul nisa. Wediyo karo dunia, takutlah kamu sama wanita lho Pak. Kon wedi karo wong itu sampeyan. Ini Romo Yai Zero nak tahu nih Pak. Dunia sama wanita itu lebih berbahaya daripada bom nuklir. Lebih berbahaya dari bom nuklir. Kenapa? Karena nggak ono hadis itaku nuklir ini nggak ada. Makanya di dalam pandangan mata orang bodoh, nuklir itu lebih berbahaya daripada wanita, lebih berbahaya daripada harta dunia. Tapi nak menurut wong pinter, sing berbahaya duduk bom nuklir, sing berbahaya justru dunia dan wanita. Ini yang berbahaya. Itu waduh ini membahayakan. Niku nak membahayakan kalau merusakkan akhirat. Tetapi kalau wanita sholihah niku bukan. Nabi mengatakan Pak, sebaik-baik harta yang disimpan adalah wanita sholihah. Mandek loh Pak ya, mandek loh ya. Jadi nyimpen jauh situ mari ngono wah rusak iku masih cinta dunia nak ngoten niku Pak. Wis dibujuk situ arep imbonen berarti cinta dunia. Tapi apa kecuali ini lho nggih. Kecuali ini niate untuk perjuangan agama niku siji meleh. Tapi nak mung tinggi koleksi-koleksian niku jenenge wis cinta dunia. Wis kena penyakit iku nek virus iku.
Pak Anies rawani. Kok dilaporno. Gitu. Makanya yang paling berbahaya itu ya itu penyakit itu al-wahan, cinta dunia, takut mati. Makanya pun ngatos-ngatos. Orang-orang yang yakin kepada dunia, lemah keyakinannya kepada akhirat, itulah orang-orang yang bodoh. Maaf, itulah sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita menghindari orang-orang yang memiliki karakter seperti itu, Pak. Dihindari. Artinya apa? Apakah kita nggak boleh bergaul dengan mereka? Silakan bergaul dengan mereka. Tapi sebelum bergaul pada mereka, proteksi hatimu. Diprotek dulu, Pak, hatinya. Nah, perlu hati ini dilindungi, dipakai masker ya hatinya. Soalnya hati-hati ini iso tembus ya, iso tembus. Mulane kula eling lumiyin Romo Yai Noboni Abdul Halim dari Seragen. Itu pesan nih, Pak. Kalau kamu satu hari itu berjumpa dengan orang kaya satu, maka untuk kompensasi silaturahimlah kamu kepada orang miskin 20. Satu orang kaya kamu datang, untuk kompensasi supaya hati kamu gak kena penyakit cinta dunia, ziarahlah, datangilah orang-orang miskin 20. Lah niku. Ya ora apa-apa. Sapa tani omah ya api nang masjid ya ora apa-apa. Artinya setelah kita berinteraksi dengan orang kaya satu, untuk kompensasi kita interaksilah dengan orang-orang miskin. Niku soalnya lah sering kumpul karo sugih, niku hati kita akan jadi keras. Iya benar. Makanya ini warid dari jahilin. Apa meneh kalau mereka orang bodoh itu kita jadikan sebagai teman kita, dijadikan sebagai rujukan pun bunda. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, ini ayat ini juga satu rangkaian kelihatan. Memang satu rangkaian, satu ayat. Kuncinya justru di belakang. Kalau kita berpaling dari orang-orang dunia, maka kita memaafkan orang lain itu akan mudah. Kenapa sih kita ini masih susah memaafkan orang lain? Susah berbuat lemah lembut pada orang lain. Karena kita seringkali pertimbangannya loh, Pak. Wong gak gelem maafkan orang lain ya, apakah ada yang pertimbangan akhirat? Pertimbangannya mesti pertimbangan dunia, gak gelem maafkan orang lain loh. Pertimbangannya dunia mesti gengsi. Kon sing ngawiti dhisik kok. Kon sing ngawiti dhisik, engkau yang memulai. Wah, ya hafal ya Ibu. Rata-rata itu bukan karena akhirat pertimbangannya, pertimbangan dunia. Nah, pertimbangannya akhirat saya yakin pasti langsung dimaafkan. Pertimbangannya akhirat. Loh ya apa mau dibangunkan istana di surga kok gak gelem memaafkan orang lain. Makanya rugi dong. Justru kita berterima kasih gitu, kepada orang yang menyakiti kita. Matur suwun ngewangi bangunno istana ning swarga. Iki buruane bangun istana surga. Ya, Bud. Makanya kita jangan banyak berinteraksi ya. Kalau kita terpaksa berinteraksi, proteksi hati kita dengan sebaik mungkin. Makanya malam hari ini digunakanlah untuk mempertebal proteksi di dalam hati kita dengan bermunajat kepada Allah. Pun berikutnya Allah berfirman, wala tastamil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, gak sama kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu tidak sama sekali tidak sama. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah, perbedaan itu jelas mana yang baik, mana yang buruk. Sakit karena tebalnya penyakit yang ada di dalam hati kita, inilah akhirnya kita mengatakan sesuatu yang buruk dianggap baik. Gitu. Ini Salman Al-Farisi itu sahabat. Salman Al-Farisi ini kali-kali zaman Sayyidina Umar. Salman Al-Farisi arep dibangun omah. Sopo ali Salman Al-Farisi niku mendina turune niku ning isore Pak, nggih kadang teng masjid, kadang turune di bawah perigi ya. Tim ngono apa. Wis pokoke perigi ya. Napa perigi? Ya tembok ya. Pager di bawah pager, kadang gelar napa turune niku. Iki soal Salman Al-Farisi. Kali Sayyidina Umar niku ajeng dibangune omah. Langsung Pak ngamuk. Arep dibangune iki omah niku lho Pak ngamuk. Gak di omah terus ajeng dibangune omah niku napa omah? Kamu merusak akhirat saya. Maklum ngoten Pak. Lho niki lho Pak niki wong waras Pak niki. Sing gendeng awake dhewe. Aja kliru. Kalau makane awake dhewe sih koyo ning rumah sakit jiwa niku lho Pak. Rumah sakit jiwa niku sing digendeng-gendeng dokter iki. Liyane niku dianggep waras kabeh. Lah sakniki ngoten. Niki wong waras sing ngeten niki wae Pak. Ngamuk. Akhire karo Sayyidina Umar sik tojo ngamuk sik. Kon niku arep tak bangune omah. Omah iki ngene lho, kon nak ngadeg sirahmu sundul. Kowe nak turu, iku sikilmu iku tebus tembok kono karo tembok kene. Jadi sirahmu ning tembok sebelah, sikilmu ning tembok sebelah. Ngono ki akhire, oh nak omah ngono ki aku gelem bener gawe. Ngono, Pak. Niku waras. Nawake dhewe ya apa. Kon niku nolong ora tepat. Masyaallah ngeten iki, Pak. Makanya kebaikan ini sebetulnya nyata, Pak. Jelas. Wong ayatnya jelas, hadisnya jelas, contohnya jelas. Tetapi ya karena penyakit yang ada di dalam hati kita ini, akhirnya Pak, kita itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Persis ya, seperti yang saya sampaikan kemarin beberapa waktu yang lalu. Gubernurnya Sayyidina Umar, Sa'id bin Amir bin Hindiyam al-Jumahi, gubernur Homs di Syria sana, diaudit. Wong sak kampung itu diaudit yang paling miskin itu siapa? Ternyata nomor 1 itu gubernur itu. Iku ngoten Pak. Aja takok lho nek saiki yo. Saiki masyaallah. Ya pun sama. Dan ini wis dalam keadaan seperti itu Sayyidina Umar langsung dikirim Pak duit pada Sa'id bin Amir bin Hindiyam al-Jumahi, kurang lebih sekitar 8 miliar dikirim duit. Gak tanggung-tanggung Pak, dikirim 8 miliar. Begitu nerimo nih Pak,
langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awake dhewe kira-kira nek dhewe 8 miliar. Alhamdulillah, sujud syukur. Lho niki lho, niki wong waras sing ngeten niki wong waras iki lho. Kak wae dhewe iki mau gendeng kabeh termasuk sing ngomong. Iki sik gendeng iki. Niku maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bojone sampai kaget. Mas, apa Sayyidina Umar meninggal kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Jarine Said bin Amir iki lebih berbahaya daripada meninggalnya Sayyidina Umar. Loh kok iya? Iki berbahaya. Dunia datang kepadaku mengusir akhirat. Dan iku karena awake dhewe iki kakean kumpul karo wong gendeng, karo wong bodho iki mau. Akhire logikane awake dhewe saiki wis kuwale. Katut nggih. Makane niku. Pun Allah sampaikan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Jelas perbedaannya antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Makanya Pak, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kita Pak untuk menghentikan perbuatan buruk itu balaslah dengan berbuat baik. Karena apa? Keburukan itu tidak akan habis dengan keburukan. Kezaliman tidak akan habis dengan dibalas dengan kezaliman. Makanya cara menghilangkan keburukan, cara menghilangkan kezaliman adalah dengan berbuat baik. Termasuk tentang sosial media, Pak. Masya Allah. Hati-hati nge-share perkara yang sifatnya provokatif, mengundang kebencian kepada orang lain, mengadu domba antara kelompok satu dengan kelompok lain, itu berbuat zalim. Nak sampai buat tandingannya lagi Pak, berarti kezaliman dibalas dengan kezaliman. Nah enek wong nge-share ngono kuwi Pak, ganti jenengan share. Enek wong sedekah, enek wong infak, ada orang yang menyayangi anak yatim. Keburukan ini ditutup dengan kebaikan. Orang tambah ditambah sumuk ya. Grupe tambah sumuk. Dadi wis wengi wis gak turu perang gambar, perang meme, perang komentar. Oh. Ya Allah. Makanya tidak akan berhenti keburukan dengan keburukan. Tidak akan berhenti kezaliman dengan kezaliman, tapi menghentikan kezaliman dengan kebaikan. Niki Pak, enten raja sing zalim. Sapa Allah yang mengirim Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa ini pun Pak, oleh Allah sudah diwanti-wanti Pak. Soalnya raja sing zalim kurang ajar wis gak karo-karoan lah raja iki. Semena-mena terhadap rakyatnya, titah raja adalah hukum. Kayak ngono, saiki lah ra ono raja ngono kuwi. Oh, raja ngono kuwi didemo temen saiki. Wong titah raja itu hukum. Ya ini Fir'aun ngoten niku Pak kezalimane. Loh, dewa semono Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya datang kepada Fir'aun, supaya bertutur kata dengan lemah lembut. Saniki Pak, ya Allah, begini grup WA ngilong-ngilongnya presiden gitu. Ya Allah. Aku lo yakin 1000%. Nak dewi kon mimpin negara lho, gak becus, seneng gak becus. Ini nggih omong tok temen gak becus temen. Kula pembelani Pak Jokowi niku mboten niki
iki ngomong agama, standar agama ngene iki. Nabi Musa mawon lho dakwah kepada Fir'aun itu tidak boleh dengan kekerasan. Kenapa? Karena kezaliman tidak akan bisa diberantas dengan kezaliman. Allah merintahkan infaq billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun bertutur kata dengan tutur kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalau Fir'aun itu mau ingat dan mau takut kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu, Pak. Jelas gak gelem iman dong sing desain Gusti Allah. Tapi Allah masih memberi harapan. Artinya ketika kita berdakwah itu datang dengan membawa harapan. Kalau membawa harapan berarti datang itu dengan kasih sayang. Karena ada harapan, pasti dia ada kasih sayang. Oke. Fa'ilal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyyun hamim. Kalau kamu membalas keburukan dengan kebaikan, nanti kamu akan jumpai bahwa dulu musuh-musuh kamu, tetapi kalau kamu balas dengan kebaikan, musuh kamu nanti akan menjadi teman setia. Teman setia. Nggih, niku wonten. Ini pun kalau ceritanya waktu kalau teng Pakistan dan kanca kula kaya ngoten niku. Saya menjadi teman setia. Kenapa? Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Orang menyakiti kita balas doa sungguh-sungguh di hadapan Allah, bukan doa menghancurkan dia, tapi doa kebaikan. Orang cilone titik ngamuk. Akhirnya domone keburukan diizin nasor jadi. Ya Allah, astagfirullah. Lah nek mbok hizib nasor ki wong kafir mau membunuh kamu itu enggak apa-apa. Lah iki lho padha muslimi gara-gara serik, gara-gara rebutan balung. Lah kok dihizib nasor. Astagfirullah. Dan itu niki hati-hati emang belajar jopo belajar dongo niku hati-hati. Sarah implementasi niku. Akhirnya apa? Kembali kepada dirinya sendiri. Orang durhaka keburukan, Pak. Padahal dia tidak seperti yang kita tuduhkan. Akhirnya apa Pak? Domani balik nih kene awake dhewe. Makanya wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan Allah tidak akan memberikan sifat seperti ini. Orang tidak akan mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Orang tidak akan bisa Pak, membalas keburukan itu dibalas dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Illal ladzina sabaru. Mulane kuncine iki Pak, sabar. Wa ma yulqaha illa dzu hazzin azim. Dan orang yang tidaklah orang diberi sifat sabar itu kecuali orang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Makanya nek wong dhewe sifat sabar Pak, niku jenengan syukur sakjane. Temen. Soalnya nak wong mboten disifat sabar niku lho padha mesane Pak. Urip nang donya niku lho susah. Ora sabaran wis. Nang donya niku susah. Ana glondang titik ngono wis langsung darah iso 250. Glondang titik ngono. Darah iso 400 iku. Makane wong sing duwe sifat sabar niku jenengan syukur sak gede-gedene ngene asane Gusti Allah. Pun matur nuwun nggih, insyaallah nggih lanjutane minggu ngarep. Bener saking Gusti Allah saking kula. Dan cinta Allah.
Pun kareng nglakoni nggih. Nggih pun kita tutup dengan majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.